Kak. Ya? Ini sarungnya jatuh, Kak. Gimana sih? Aduh, Kak. Ya? Ini sarungnya jatuh, Kak. Sarungnya. Iya, jatuh. Maaf ya. Oh, iya enggak? Boleh duduk di sini nggak, Oh, boleh, Mas? boleh. Soalnya saya lagi nunggu temen. Oh, teman ya? Oh iya, maaf ya. Maaf ya, Mas saya lagi nongkrong ya? Iya, lagi nongkrong sama teman. Oh gitu. Lagi main game. Iya, lagi main game. Gitu. Asli orang Lombok atau gimana? Aslinya Sumatera Barat, tapi lahirnya ke Lombok. Oh, lahirnya di Lombok Iya, gitu. Orang tua, ibu atau bapak asli sana? Dua-duanya, ibu bapak. Oh, dua-duanya Iya. ibu bapak asli sana. Terus tapi sekarang udah menetap di sini. Udah netap. Udah ada rencana balik atau gitu? 4 tahun sekali balik. Oh ya Allah, 4 tahun sekali. Soalnya kan ada program pulang bersama. Oh gitu. Emang terus nenek kakek di mana? Nah, kakek udah almarhum. Terus Kalau nenek masih di sana sama paman. kenapa nggak dibawa ke sini? Kadang-kadang ya dibawa. Oh gitu. Kadang-kadang ya dititip di Jakarta, kadang-kadang dibawa ke Bali, baru ke Lombok, giliran. Oh, keluarganya pencar-pencar. Iya, Oh, saya kira semuanya di Enggak. Sumatera. Oh, emang ada yang udah nikah atau gimana gitu? Ada Oh, pencar-pencar. Berapa saudara masnya? 4, Empat, paling muda atau gimana? paling kecil. Oh, paling kecil. 4 Terus sekarang aktivitasnya sekolah sekolah gitu. Terus sekolah di SMA 8 Mataram, kelas berapa? kelas 3 SMA. Oh, udah kelas 3 nih, berarti udah selesai nih lagi. Selesai. Terus rencananya langsung kerja atau kuliah? Nah, rencananya sih kuliah. Gimana? Mau kuliah di Bali. Ya ampun, kenapa jauh-jauh banget? Sukanya beradaptasi kemana-mana ya? Suka traveling kayaknya? Pengen mau rasakan suasana di Bali. Oh gitu, traveling aja ya. Terus aktivitas sehari-hari itu sekolah, selain sekolah ngapain? Main Main. Mainnya main apa kan? Banyak main game, terus jalan-jalan. main game, jalan-jalan, terus kadang-kadang ya nongkrong. Oh gitu, gak ada hobi-hobi lain gitu? Nggak ada. Jarang apa ya, Islam masnya? Alhamdulillah Islam. Jarang ikut-ikut majelis atau apa gitu? Jarang. Jarang ya. Kenapa jarang tuh? Emang karena pergaulan. Pergaulan, pasti pergaulan. Karena kalau kita sering-sering bergaul sama orang-orang yang sering ke majelis, pasti kita akan ikut. Tapi kalau kita sering-sering pergaulan teman kita, lingkungannya ya main dan gitu, seperti itu kan pergaulannya. Terus kenapa nggak ikut-ikut pergaulan yang lebih ke majelis gitu kan, lebih ke mendekatkan diri ke agama gitu? Gimana? Ya ini juga lagi ini sih ada sama teman kan, teman juga punya teman yang ikut majelis gitu kan. Oh, gitu. Makanya main-main lah ke sana gitu kan, biar siapa tahu bisa ngikut gitu Bagus ya. untuk merubah diri. Amin. Yang penting kalau masalah sunnah-sunnah itu nggak harus jadi nomor satu, yang penting kewajiban. Yang nomor satu, kewajiban kita sebagai umat muslim itu apa? Sholat, terus salah satunya sholat, dan juga menutup aurat itu juga gitu kan. Kebanyakan sekarang yang di nomor satu kan menutup aurat itu yang selalu dibahas adalah wanita. Wanita yang menutup aurat pakai hijab gini. Tapi juga cowok kan juga punya batasan aurat gitu kan. Mohon maaf ya yang temannya masih di sebelah. Auratnya kebuka. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, wajar karena mungkin masih pergaulan, bisa dibilang pergaulan gitu kan pasnya. Jadi sama kekurangan pemahaman sama lingkungan itu juga mempengaruhi. Tapi kalau kita sadar aurat kita, pasti tahu batasan aurat ada di mana? Tahu. Pasti tahu, dari pusar sampai lutut kan ya kalau cowok gitu. Jadi kebanyakan cowok-cowok sekarang tuh lebih besar gengsinya daripada malunya gitu kan. Terus padahal kan malu itu sebagian daripada iman gitu kan. Saya malu membuka aurat itu. Kalau cowok-cowok sekarang tuh yang saya tahu
Kalau nggak mabuk nggak gaul, kalau nggak minum nggak gaul, kalau nggak nongkrong nggak gaul, kalau nggak ngerokok rame-rame nggak sampai jam malam-malam nggak gaul gitu. Padahal gaul sesungguhnya kamu nggak akan hidup, belum tentu kamu masih bisa ngeliat matahari besok, belum tentu gitu. Bisa jadi kalian sekarang senang-senang, besoknya udah nggak ada. Terus apa yang mau kalian gengsikan, apa yang kalian mau pertahankan gitu, masih mau akuf gitu, mau sampai kapan? Kita udah hidup di akhir zaman gitu. Sekarang cewek-cewek mau senakal apapun cewek, juga mau senakal apapun cowok, pasti mereka berharapnya wanita yang baik-baik. Begitupun juga cewek berharapnya cowok yang baik-baik. Kalau dua-duanya sama-sama nggak baik, siapa yang mau ngebimbing gitu kan? Terus yang cowok udah rusak, yang cewek udah rusak, terus yang membimbing siapa gitu kan? Nggak ada kan? Terus kalau ceweknya nggak pernah sholat dan cowoknya nggak pernah sholat tuh, itu nggak kan ada keluarga sakinah mawaddah warahmah, nggak ada. karena kalau kita menjalin hubungan tuh pasti kan niatnya ke nikah selamanya gitu. Kenapa sekarang tuh banyaknya perpisahan, perceraian? Karena kurangnya apa sih? Kurangnya agama gitu di antara dua pasangan tersebut gitu. Makanya kita perlu banget belajar agama lebih dalam, setidaknya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat. Karena kalau sholat kita udah nggak bisa dijaga, maka iman kita hilang, rasa malu kita hilang. Kenapa sih saya nggak pernah bahagia, Kak? Kebanyakan cowok atau cewek-cewek nanya kayak gitu. Kenapa saya nggak pernah bahagia kayak orang lain? Kenapa saya banyak aja cobaan itu gitu kayak orang lain kok senang-senang aja? Kenapa? Karena kamu jauh dari Tuhan gitu kan. Bahagia kayak gimana? Tuhan aja kamu jauhin gitu. Terus kamu berharap bahagia gitu. Gimana kamu nggak bisa mendekatkan diri sama Tuhan gitu? Kita introspeksi diri aja gitu sebenarnya. Gimana tuh? Dapat renungan kan sharing-sharing gitu, saya sambil nunggu teman gitu kan. Terus ada gambaran dosa-dosa. ada ya. Kita nakal itu wajar karena kan kita juga manusia biasa, Wak. Kita bukan malaikat gitu. Enggak bisa kita 24 jam kita menjadi manusia yang suci, itu nggak mungkin gitu. Justru kita sadar 24 jam kita nggak bisa menghindari dosa gitu. Justru makanya setidaknya kita sholat lah, kata saya nakal, sholat, kata Allah. Saya judi, sholat. Terus saya main-main cewek gini sholat gitu. Mau kayak gimana pun keadaanmu, yang namanya sholat itu tetap wajib gitu kan, nggak ada alasan apapun gitu. Intinya seperti itu. Intinya nakal wajar, tapi jangan sampai lupa kewajiban gitu kan. Karena kalau kita udah nakal, udah ilmu minim, kewajiban nggak, apa yang jadi poin kita tuh nggak ada gitu. Jadi laki-laki itu harus berkualitas. Saya bisa membimbing keluarga saya nanti. Setidaknya saya, meskipun saya belum baik, saya bisa mengingatkan orang lain gitu kan. Bukan untuk dibilang soalin, tapi ini kewajiban saya untuk saling mengingatkan diri seperti itu. Tapi ngomong-ngomong nih, udah apa sih, emasnya muslim Ya, alhamdulillah. muslim gitu kan. Pasti nggak mungkin nggak bisa ngaji ya. Bisa lah, meskipun sedikit kan ya. Bisa. Boleh nggak sih mendengarin? Boleh. Bahkan biar siapa tahu kan, saya masih ada ilmu agama, saya masih ada keimanan saya di hati saya gitu. Kalau memang ada, buktikan gitu kan. Sekarang udah berapa belas tahun, udah umur berapa sekarang? 17. Nah, 17 tahun masa ilmu agamanya nggak ada kan? Pasti ada lah. Boleh? Kalau mau ngaji boleh, mau sholat boleh. Ngaji dulu boleh? Ngaji sekarang? Enggak, besok tahun depan. Lucu ya Mas ya? Temennya lucu ya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق الله العظيم. Itu baru itu setidaknya jangan sampai lupa, jangan sampai lupa identitas kita. Nggak apa-apa, keroknya wajar. Tapi sering-sering baca Al-Quran nantinya diingat lagi, karena Al-Quran itu adalah penolong kita di akhirat kelak gitu kan. Jangan sampai kalau kita nafas kita udah di ujung tenggorokan baru kita menyesal. Kita belum tentu bisa nafas loh besok, bisa jadi kita sekarang ketemu, besok kita nggak bisa ketemu lagi selamanya. Jadi sehubung masih ada waktu, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Katakan kata orang Cina atau orang Jepang, waktu itu adalah uang gitu kan. Time is money, jangan sampai dibuang-buangkan gitu. Hal positif gitu. Tuh ngaji itu bisa, sholawat bisa nggak? Bisa sedikit-sedikit. Sedikit nggak apa-apa kan, kamu sholawat tuh sebenarnya harus gitu kan, apalagi kita kan baginda kita kan Nabi Muhammad SAW, jadi kita harus sering-sering berselawat supaya mendapatkan syafaat juga gitu. Selawat dikit nggak apa-apa? Selawat Jibril. Boleh. Rapnya aja ya. Boleh. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyada ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Masya Allah, tapi suaranya bagus loh. Kenapa nggak dikembangin aja gitu? Cuma masih kurang pede, masih malu-malu aja gitu, masih nggak pede aja. Tapi padahal kalau masnya tekunin sholawat itu bukan ajang adu suara, tapi sholawat itu untuk memperdalam kita dan mendekatkan diri kita untuk mendapatkan syafaat Rasul. Tapi saya ambil poinnya masnya bagus loh sholawatnya gitu, beneran ini nggak bohong. Dikembangin aja lagi suaranya, dilatih lagi, itu Masya Allah masnya bisa manfaatkan nanti gitu suaranya itu, entah dengan cara berdakwah atau buat video dan lain-lain. Itu benar-benar suaranya bagus, masnya cuma tinggal latih lagi, lebih banyak belajar selawat, dengar selawat, itu nanti bisa loh. Benar nih, jamin ya. Karena selawat itu yang bawa kesuksesan. Jadi dipertahankan, saran saya habis dari ini masnya lanjutkan selawatnya, belajar lagi, buat video lagi lah. Udah benar-benar pede, nanti silahkan keluar bawa sholawatnya gitu. Seperti itu, Masya Allah banget sholawatnya itu bagus.